السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أحبتي المسلمون عافني الله وإياكم أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Wahai kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat pada kita di dunia dan di akhirat. Khatib mewasiatkan agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh hanya orang-orang yang bertakwa yang mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan, keberuntungan, keselamatan di dunia dan di akhirat. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa saja yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan untuknya selalu jalan keluar dari permasalahan-permasalahan apapun, dan niscaya Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa qala ta'ala, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra." Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan dari permasalahannya kemudahan yang begitu banyak. Wa qala ta'ala, "Wa man yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra." Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosanya dan membesarkan ganjaran pahalanya. Ayyuhal muslimun fattaqullah. Wahai kaum muslimin,
bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu sabilun najati wan najahi wal falahi fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya ia adalah jalan keselamatan, jalan keberuntungan, jalan kesuksesan di dunia dan di akhirat. Ahibbatil muslimun, afani Allah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Tema khutbah Jumat pada kesempatan kali ini adalah Sya'ban syahru isti'dad Ramadan. Bulan Sya'ban adalah bulan persiapan untuk menghadapi bulan Ramadan. Ahibbatil muslimun, afani Allah wa iyyakum. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diceritakan oleh Aisyah, ma raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yasumu akthara min Sya'ban fa innahu yasumu asy-syahra kullah. Aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berpuasa sunnah lebih banyak daripada bulan Sya'ban. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa seluruh bulan Sya'ban kecuali sedikit saja. Karena memang kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yastakmil siyaman fi syahrin qat illa fi Ramadan. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyempurnakan berpuasa selama sebulanan penuh kecuali di dalam bulan Ramadan. Ahibbatil muslimun, afani Allah wa iyyakum. Berdasarkan dua hadis tadi, kita ambil pelajaran bahwa amalan yang sangat dianjurkan saat di bulan Sya'ban adalah memperbanyak puasa, dan ini adalah salah satu fungsinya agar melatih diri untuk menghadapi puasa Ramadan. Dalam hadis yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang banyaknya berpuasa di dalam bulan Sya'ban. Beliau bersabda, "Dzaka syahrun yaghfulu anhu an-nas." Itu adalah bulan yang kebanyakan manusia lalai terhadap bulan tersebut. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal. Dan di dalam bulan Sya'ban diangkat amalan-amalan selama setahun. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Dan aku sangat suka diangkat amalanku saat aku sedang berpuasa. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sangat banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Tujuannya adalah agar kaum muslimin yang menganggap bahwa bulan Sya'ban tidak ada keistimewaan karena memang terletak antara bulan Rajab dengan bulan Ramadan. Bulan Rajab adalah bulan suci dari 4 bulan suci. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun mutawaliyat, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab Mudhar baina Jumada wa Sya'ban." Bulan suci adalah 3 bulan berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan bulan Al-Muharram, dan bulan Rajab yang keempat yang diagungkan oleh kaum Mudhar. Kemudian di antara bulan Rajab setelahnya adalah bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban sebagian orang menganggap tidak ada keistimewaan padanya, karenanya mereka bermalas-malasan. Kemudian setelah itu bulan Ramadan kembali bersemangat. Inilah sebab Rasul sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa di bulan Sya'ban.
beliau bersabda, itulah bulan yang kebanyakan manusia lalai di dalamnya karena menganggap tidak ada keistimewaan. Lalu apa pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini? Yang pertama, bahwa la rahata lil mu'min qabla liqa'i rabbih. Tidak ada kata istirahat sedikit pun bagi orang beriman sebelum bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata selesai beribadah bagi orang beriman sebelum bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Apabila sudah selesai melaksanakan amalan wajib, bangunlah mengerjakan amalan sunnah. Apabila sudah selesai tugas kita di rumah tangga, bangunlah berkarya untuk masyarakat muslim. Allah berfirman, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Jika engkau telah selesai, maka bangunlah untuk mengerjakan ibadah lainnya. La rahata lil mu'min qabla liqa'i rabbih. Apa saja pintu-pintu kebaikan yang bisa kita masuk di dalamnya, masuklah. Tidak ada kata istirahat bagi orang beriman sebelum bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat kepada kita dengan puasa beliau di bulan Sya'ban. Kemudian pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini juga adalah bahwa seorang harus meyakini ada waktu-waktu yang sudah ditentukan dalam agama, diangkat amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya hari Senin dan Kamis. Makanya kita disyariatkan untuk berpuasa di hari Senin dan Kamis. Di antaranya bulan Sya'ban. Itu tadi setiap pekan. Bulan Sya'ban setiap tahun. Kita diangkat amalnya di hadapan Allah. Apakah Allah mau menerima atau tidak? Maka dianjurkan pada saat-saat diangkat amal ibadah, kita berpuasa dalam keadaan beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, dari apa yang sudah disebutkan tadi, ada faedah yang sangat menarik, yaitu apabila seseorang lebih meluangkan waktu untuk beribadah kepada Allah di saat manusia sedang lalai-lalainya, maka pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia lalai di bulan Sya'ban, maka kemudian beliau berpuasa hampir sebulanan penuh, maka pahalanya sangat besar di sisi Allah. Ketika seseorang antara jam kerja jam 8 sampai jam 4, terutama sebelum zuhur, sedang sibuk-sibuknya, tetapi kemudian dia mengingat Allah, maka tambah besar pahalanya di sisi Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul awwabin hina tarmadul fisal." Salat orang-orang yang kembali kepada Allah saat anak-anak onta masuk kembali ke kandangnya karena saking panasnya. Saat itulah jam 10, jam 11, orang sedang sibuk-sibuknya dengan pekerjaan dunianya. Dia melapangkan waktunya untuk Allah. Niscaya pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, "Ibnu Adam, tafarrag li ibadati amla sadraka ghinan wa asuddu faqrak wa asuddu faqrak." Wahai anak Adam, luangkan waktumu untuk beribadah kepadaku, terutama saat manusia sedang sibuk-sibuknya dengan dunia. Luangkan waktu untuk beribadah kepada Allah, baik dengan lisan, berzikir, baca Quran, berdoa, baik dengan kalbu, bersyukur, mencintai Allah, bersabar, rasa takut, rasa harap, bertawakal, baik dengan anggota tubuh, sholat. Luangkan waktu untuk beribadah kepadaku.
niscaya aku akan isi kalbumu dengan rasa cukup. Diurus oleh Allah Subhanahu wa taala dahulu kalbunya, rasa cukup. Kemudian setelah itu wa asuddu faqra, dan Allah benar-benar tutup kemiskinannya. Kemudian wa atattu dunya wa hiya raghimah, dan akan didatangkan kepadanya dunia dalam keadaan dia sedang menolaknya. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwan sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal muslimun ahibbati fillah, usikum wa nafsi bitaqwallah, ittaquhu haqqa taqwah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai kaum muslimin, khatib mewasiatkan agar senantiasa bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Hari ini tanggal 11 dari bulan Sya'ban. Tersisa 18 hari ataupun 19 hari untuk memasuki bulan agung Ramadan, yang mana para sahabat Nabi berdoa selama 6 bulan sebelum bulan Ramadan agar bisa memasuki bulan Ramadan yang penuh dengan berkah. Apa persiapan yang harus kita hadapi, kita lakukan untuk bulan Ramadan? Yang paling pertama dan utama adalah persiapan ilmu agama. Belajarlah tentang keutamaan bulan Ramadan, karena sebagian kaum muslimin menganggap biasa bulan Ramadan seperti bulan-bulan lainnya karena tidak mengetahui keutamaan bulan Ramadan. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika masuk bulan Ramadan beliau bersabda, "Atakum Ramadan, syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Pelajarilah adab, tata cara berpuasa karena iman dan berharap pahala. Karena puasa yang karena iman dan berharap pahalalah yang mendatangkan ampunan atas dosa-dosa sebelum ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa yang berpuasa karena iman dan ihtisab, diampuni dosanya telah lalu. Pelajarilah tentang amalan-amalan inti bulan Ramadan sehingga seseorang mengetahui betul apa yang harus dia lakukan selama bulan Ramadan. Wahai kaum muslimin, jangan sampai kita masuk ke dalam doa Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Raghima anfu rajul dakhala alaihi Ramadan thumma salakh qabla an yughfara lah. Sungguh hidung seseorang tersungkur ke tanah. Dia sangat merugi ketika diberi umur oleh Allah untuk memasuki bulan Ramadan,
tapi tidak diampuni dosanya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku pun mengucapkan amin. Jangan sampai seseorang diberikan umur masuki bulan Ramadan tetapi tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im 'ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad وعلى آله وأصحابه أجمعين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم بلغ لنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم سلم إلينا رمضان وتسلمه منا يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وألق في قلوبهم الرعب إنك على كل شيء قدير اللهم نج المستضعفين من المؤمنين في فلسطين وفي غزة بخاصة وفي سودان وفي سماترا وفي آتشه وفي أنحاء العالم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضاه ومن العمل بكتابك واتباع سنتك برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الله أكبر الله أكبر